Sebelum memulai ibadah pembuka seminar kita, alangkah baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Mari kita naikkan pujian pertama kita dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh, kita berdoa.
Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 565 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa perangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Hesekiel pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, horas marihita salehutna. Guarne mingguta sadarion, ima minggu palimahon setelah Trinitatis, manang ketritunggalan Allah, hasisa daun, hasitulusa daun ni dibata. Topik ni mingguta di bagasa sadarion, borhat maho, jala baritahum ma hatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Untuk memperjelas warta kita di minggu ini kita buka warta jemaat kita 1.1 ibadah minggu. Keadaan kita masih bergumul dalam menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan situasi daerah Bandung saat ini semakin meningkat yang terpapar virus corona. Pemerintah terus berupaya dalam hal penanggulangan dan menekan penyebarannya. Sekolah dan kampus masih belajar di rumah. Kegiatan umum masih terbatas
sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebarannya. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada kita semua jemaat HKBP Resort Bandung Timur. A. Mari kita mendoakan agar pergumulan mengenai virus corona atau COVID-19 secepatnya berakhir. D. Mengacu kepada himbauan pemerintah dan pimpinan HKBP bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Bali sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, maka kegiatan ibadah minggu kita hingga tanggal 20 Juli 2021 masih dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video streaming dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. E. Kegiatan ibadah pertangyangan kategorial dan pertangyangan week tetap dilaksanakan melalui video live streaming. F. Tata ibadah dan khotbah dapat diikuti melalui rekaman YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA Group Week masing-masing yang telah dipersiapkan gereja, dan sangat kami mengharapkan agar kebaktian tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya dan persembahannya dapat diserahkan ke Sintua Week atau langsung ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja atas nama gereja HKBP, dan mohon konfirmasi untuk warta kebendahara gereja. G. Pembukaan pelajar sidi reguler diundur dengan waktu yang belum bisa ditentukan. H. Semua pelayanan khusus yang seperti halnya martupul dan pelayanan pernikahan yang sudah terprogram dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 20 orang dan koordinasi dengan tim gugus setempat, dan pemakaian aula hanya dihadiri 30 orang. Demikian kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. Tuhan Yesus memberkati. 1.2 Pertangyangan Week hari Selasa 6 Juli 2021 dilaksanakan pertangyangan week mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur. Pelaksana sermon week 8. 1.3 Untuk mengisi liburan sekolah minggu melaksanakan sekolah Injil liburan sekolah minggu yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sampai Sabtu 10 Juli 2021. Pelaksanaan melalui Zoom meeting link akan disampaikan menyusul. Diharapkan semua anak-anak sekolah minggu mengikutinya dan orang tua supaya memotivasi anak-anak sekolah minggu mengikuti sekolah Injil liburan ini. 1.4 Sesuai dengan ketentuan pemerintah PPKM sampai dengan 20 Juli 2021, maka untuk pembukaan pelajaran sidi akan diberitahukan kemudian. 1.5 Gerakan peduli dana pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang sudah diletakkan di pintu depan gereja kita. Dukungan kita sangat berarti untuk mensukseskan penanggulangan kekurangan dana pensiun. Tuhan memberkati. 2. Pemberkatan nikah. 2.1 Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Boiman Simbolon Eskom MTI, putra dari Bapak K. Simbolon
Ibu Sintua L. Boru Samosir, SPD, dari Jalan Kiara Asri 7 nomor 1 Wik 12, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Firda Novia Cecilia Boru Simamora, SAK, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri Bapak Janter Simamora, Ibu Kristina Boru Sinambela. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Juli 2021 bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur. 2.2 Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Radinton Malau, putra dari Bapak Sintua J. Malau, Ibu RF Boru Sihaloho, dari Jalan Tanjung Saribu, Desa Solok Saribu, Simalungun, Jemaat GKPS Tanjung Saribu, dengan saudari Dameria Listronta Boru Nenggolan, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri Bapak O Nenggolan, Ibu Ratna Boru Sibarani. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 3 Juli 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 17 Juli 2021 di HKBP Resort Bandung Barat. Warta tambahan. Berita duka. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 telah meninggal dunia Konstan Romento Napitupulu Doli-Doli, Wik 19, disemayamkan di Rumah Duka Bumi Baru 1 dan dikebumikan hari ini 4 Juli 2021. Dari gereja kita hari ini melayat sekaligus acara penguburan. Kita doakan keluarga yang ditinggal sabar dan tabah menghadapinya. Amin. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta. Kado khusus untuk yang berulang tahun. Dilehot Tuhan madi hamu gajang niumur dohot hahipason. Lam tuguma hapor siaw muna. Ingot hamu mahatani tuhata nama dok. Di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Poda manang Amsal 3 ayat 10. Songonima warta di hita di bagasa sedarion. Horas. Asinon dan Iban Jesus, asini
Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kami boleh bersekutu sekalipun kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami sambut, boleh kami terima, dan boleh kami lakukan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu dari kitab Markus 6 dimulai dari ayat 6b sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita berangkat ke suatu tempat, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam tugas pelayanan kita, baik itu dalam misi yang akan kita kerjakan, kita harus mengingat dan percaya bahwa sebelum kita pergi ke tujuan kita itu, Tuhan sudah terlebih dahulu berada di situ. Dan Tuhan sudah menunggu kita di tempat itu. Itulah yang harus kita pegang, yang harus kita ingat untuk mengemban setiap tugas kita, setiap tanggung jawab kita yang diberikan Allah kepada kita, baik melalui negara ini, baik melalui panggilan kita di tengah-tengah gereja, dan dalam tugas apapun yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dan tentu hal inilah yang akan menolong kita serta menguatkan kita untuk tidak ragu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Karena kita tahu ada kekuatan roh Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Kita tahu bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang memampukan kita dan menyanggupkan kita melakukan setiap pelayanan kita itu. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus, dalam situasi seperti yang kita hadapi pada saat ini, ada banyak tantangan dan rintangan, ada banyak ancaman, termasuk ancaman virus corona yang bisa sekejap merenggut nyawa kita. Tetapi kita percaya, kita harus yakin ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita untuk bertindak, untuk berhikmat dalam menjalani hari-hari kita
yang serba terbatas ini. Kita harus percaya jika Tuhan yang sudah menyuruh, jika Tuhan yang sudah mengutus kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Tidak ada satupun dan satu hal apapun yang dapat menghalangi ketika Tuhan sudah mengutus kita. Ketika Tuhan sudah memakai kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya, untuk menyampaikan kabar baiknya, berita sukacita, dan menjadi penyambung lidah Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus, demikianlah juga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, pada saat ini, sebelum Yesus mengutus ke-12 murid-Nya untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menjalankan tugas-tugas mereka, baik itu berkeliling dari desa ke desa, maka Yesus terlebih dahulu memperlengkapi murid-murid-Nya itu dan memberikan kuasa kepada mereka. Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa, karena kita tahu, Bapak Ibu, tugas pelayanan itu tentu bukanlah hal yang mudah dan gampang. Tentu akan menghadapi banyak tantangan, sebab memberitakan firman Tuhan itu sama halnya ketika kita mengatakan kebenaran. Ketika kita berani mengatakan kebenaran, maka kita harus siap untuk tidak disenangi, untuk tidak disukai oleh dunia ini. Karena dunia ini lebih suka dengan hal-hal yang tidak benar dan yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita dibenci oleh dunia ini, tapi janganlah sampai Tuhan yang membenci kita, karena kita tidak berani menyatakan kebenaran di dunia ini. Maka Tuhan memperlengkapi para murid-murid-Nya untuk pelayanan. Yesus benar-benar mempersiapkan mereka dengan baik, mengutus mereka dengan baik, dan tentu murid-murid itu harus taat akan perintah yang diberikan Yesus kepada mereka. Maka di sini kita lihat Yesus mengutus mereka berdua-dua. Mereka tidak sendiri, tetapi mereka diberikan rekan kerja. Oleh karena situasi dan tentu pelayanan mereka yang akan hadapi sangat banyak tantangan, sehingga Yesus memberikan mereka sebagai rekan kerja, sebagai penolong, sebagai mitra kerja di dalam pelayanannya. Karena akan ada banyak penolakan-penolakan, akan ada banyak penolakan dari dunia ini kepada pemberita Injil. Kemudian juga Yesus memberikan kuasa kepada mereka, yaitu kekuatan untuk melakukan mujizat. Tentu itu di luar kemampuan manusia. Maka kuasa yang diberikan Yesus yang pertama adalah mereka mampu mengusir roh-roh jahat. Karena ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka akan menemui orang-orang yang hidup dengan roh-roh dunia ini, yang hidup oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka Tuhan memperlengkapi murid-murid-Nya itu supaya mereka mampu mengusir roh-roh jahat daripada mereka. Maka ketika roh-roh jahat itu diusir daripada mereka, maka roh Tuhanlah yang akan berdiam diri di dalam kehidupan mereka. Kemudian juga Bapak Ibu, di dalam nats ini kita juga melihat Yesus memelihara dan menjaga serta mempersiapkan kebutuhan setiap orang-orang yang diutusnya. Yesus mempersiapkan dan memelihara kehidupan setiap hamba-hambanya. Itu sebabnya tadi Yesus berpesan kepada mereka, jangan membawa apa-apa
dalam perjalanan mereka, dalam tugas pelayanannya, kecuali tongkat. Itulah yang dikatakan Yesus. Tongkat di sini yaitu sebagai senjata mereka, sebagai alat bagi mereka. Tongkat bisa menjadi senjata ketika mereka berhadapan dengan musuh di tengah-tengah perjalanan mereka. Tongkat juga bisa sebagai penuntun bagi mereka, walau sebenarnya hanya Tuhanlah yang dapat menuntun mereka. Tetapi Yesus berpesan kepada mereka, janganlah engkau membawa roti, bekal, uang dalam ikat pinggang, jangan memakai 2 baju. Artinya di sini dikatakan Tuhan ingin mengajarkan supaya hamba-hambanya tidak mengutamakan hal kedagingan, tidak mengutamakan kebutuhan kedagingan, tetapi mereka harus mengutamakan pemberitaan firman Tuhan. Jangan karena persoalan makanan, jangan karena persoalan uang, sehingga misi pelayanan tidak dilaksanakan dengan baik. Maka pemberitaan Injil itu sebenarnya tidak bergantung kepada apa yang kita pegang, tidak bergantung kepada apa yang kita bawa, tidak bergantung kepada bekal apa yang kita persiapkan. Tetapi yang perlu kita lihat adalah murid-murid Yesus, kita semuanya harus bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada makanan, kepada uang, dan juga bergantung kepada semuanya itu. Dan juga mereka tidak boleh memakai baju 2, yang mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup serakah. Kita tidak boleh lebih mementingkan kedagingan kita, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita hidup di dalam kesederhanaan. Sebagai pemberita Injil, janganlah kita lebih memikirkan hal-hal yang tadi daripada tugas pokok utama. Jangan menjadi orang yang serakah, yang mengutamakan dan yang mementingkan kepentingan kedagingan daripada pelayanan kepada Tuhan. Dan murid-murid harus percaya, kita semua harus percaya, harus mengimani bahwa ketika Allah sudah mengutus kita, bahwa ketika Allah sudah mengutus umatnya, maka Dia akan memelihara mereka dan menyediakan apa yang diperlukan setiap umatnya itu. Tuhan akan memakai berbagai cara, Tuhan akan memakai siapapun itu, Tuhan akan memakai apapun itu untuk memberikan apa yang diperlukan oleh setiap umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus, kita harus percaya dan jangan ragu di dalam mengikut Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Kemudian juga dikatakan di dalam nats ini juga adanya hubungan yang dekat antara murid dengan jemaat yang ditemuinya. Tentu ketika kita melayani, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan firman Tuhan, akan ada berbagai tipe orang yang kita temui. Akan ada berbagai tipe manusia yang kita jumpai. Mungkin ada orang yang menolak kita. Mungkin ada orang yang menerima kita. Atau mungkin akan ada orang yang curiga dengan kita dan ragu-ragu menerima kita. Dan yang pasti mungkin akan ada orang yang cepat untuk menerima kita dan cepat juga untuk menolak kita. Akan ada like
dan dislike. Akan ada orang yang suka, tetapi akan ada orang yang membenci kita. Yesus berkata, bagi mereka yang menerima kamu, tinggallah di situ sampai kemudian kamu melanjutkan tugas pelayananmu. Jika engkau ditolak, Yesus berkata, maka keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Yesus, penolakan tentu hal yang tidak mengenakkan. Tentu kalau kita ditolak, semangat kita akan turun, sukacita kita bisa menjadi redup. Mungkin kita hendak menyerah dan meninggalkan tugas kita itu. Tetapi penolakan itu biarlah menjadi cambukan bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Justru ketika kita mengalami penolakan, biarlah itu semakin merubah kita supaya lebih baik lagi. Maka jika tidak ada yang menerima engkau di situ, dikatakan, kebaskanlah debu dari kakimu dan tinggalkanlah mereka. Artinya, jangan sampai tanah yang dipijak oleh mereka itu kita bawa ke tempat kita bawa ke rumah kita. Karena bagi orang-orang yang demikian hanya berlaku penghakiman. Bagi orang-orang yang demikian hanya berlaku hukuman dan kematian. Maka ketika ditolak, janganlah habiskan waktumu untuk hal itu. Tetapi ada banyak misi yang lain yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ladang masih luas, tetapi penuai masih sedikit. Maka kerjakanlah misi Tuhan yang selanjutnya. Lalu yang keempat juga Bapak Ibu dikatakan kepada kita, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-murid itu memberitakan pertobatan. Mereka mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan memakai minyak. Tentu hidup kita ini tidak bisa begitu-begitu saja. Tetapi melalui nats ini kita dipanggil untuk berubah dan bertobat, untuk hidup lebih baik lagi. Kemudian juga Tuhan memberi mereka kuasa menyembuhkan orang sakit dengan meminyaki mereka. Minyak biasanya dipakai untuk sesuatu hal yang sangat berharga. Minyak dipakai biasanya untuk mengurapi, dan minyak juga sering dipakai sebagai alat kesembuhan pada saat itu. Maka di sini dengan kuasa Tuhan, murid-muridnya itu dapat menyembuhkan orang banyak. Inilah kuasa Tuhan. Murid-murid itu tidak dipermalukan, tetapi mereka dituntun dan mereka dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang harus kita ingat. Ada 3 pesan yang akan disampaikan kepada kita. Yang pertama dikatakan, mari kita mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini janganlah kita mengandalkan diri kita, pikiran, dan kekuatan kita, karena tentu kita tahu semuanya itu adalah terbatas. Tetapi andalkanlah kuasa Tuhan. Juga dalam kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini semakin mengganas, semakin hari semakin meningkat. Mari Bapak Ibu kita andalkan Tuhan dalam situasi ini. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada hamba-hambanya, kepada murid-muridnya, supaya mereka berhikmat. Demikianlah dengan kita. Mari kita meminta kuasa yang daripada Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kita dimampukan menjalani kehidupan kita pada masa pandemi ini. Yang kedua, melalui nats ini Yesus berpesan kepada kita bahwa Yesus selalu memelihara setiap hamba-hambanya ketika kita bersedia untuk dipakainya.
Yesus akan memelihara setiap hamba-hambanya ketika Dia mau dipakai dan diutus. Dia mempersiapkan jauh lebih indah dari apa yang diimpikan oleh hamba-hambanya. Jangan ragu atas pemeliharaannya. Dia mempersiapkan makanan, uang, dan apapun yang kita butuhkan, termasuk pakaian. Tuhan akan mencukupkannya di dalam kehidupan kita. Maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tetaplah layani Dia di dalam kehidupanmu. Yang ketiga dikatakan melalui nats ini, kembalilah ke jalan Tuhan. Di zaman yang semakin maju ini, yang sungguh sangat berkembang saat ini, kita melihat ada banyak tindak kejahatan yang semakin merajalela. Ada tindakan semena-mena dan ada banyak ketidakadilan yang kita jumpai, termasuk pada masa pandemi ini. Untuk itu firman Tuhan mengajak kita untuk kita berubah, bertobat. Jika kita melihat pada situasi ini ada banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Dia memalsukan swab, dia memalsukan vaksin, dan juga tindakan-tindakan yang lainnya. Dia berlomba-lomba, banyak orang berlomba-lomba untuk memenuhi keinginan-keinginan kedagingannya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita Bapak Ibu, mari kita berubah, mari kita bertobat, meninggalkan kejahatan kita, dan mari kita berlomba-lomba untuk hidup semakin lebih baik lagi. Mari kita menahan diri seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Jangan engkau membawa makanan, jangan engkau membawa bekal, jangan engkau memakai 2 baju. Mari kita menahan diri, menguasai diri kita. Terlebih dalam kondisi pandemi ini, ketika kita memakai masker, itu artinya kita diajak untuk sedikit berbicara, untuk menahan diri, untuk sedikit berkata-kata, untuk mengurangi, menahan hawa nafsu, untuk sedikit berbicara, menggosip, menyebarkan berita hoax yang dapat melemahkan orang lain. Ketika kita memakai masker ini, maka biarlah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih banyak mendengarkan orang lain, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak memakai waktu kita mendengar, bekerja, dan berdoa. Pakailah situasi saat ini untuk membuat waktu kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul bersama keluarga, bersama-sama berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Mari Bapak Ibu, kita memakai waktu saat ini, kita memakai ini untuk merenungkan diri, dan kita memakai saat dan waktu ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mengutus kami menjadi saksi, menjadi pembawa berita untuk mengabarkan kebenaran. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Pakailah kami, perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi firman yang hidup kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah juga setiap orang-orang yang berjuang melawan COVID-19 pada saat ini. Tuhan menolong mereka dan memulihkan hati dan pikiran mereka, serta memulihkan tubuh mereka yang sedang sakit. Berkatilah dunia kami, bangsa kami, kota yang kami tempati hari ini. Ajari kami Tuhan untuk berhikmat menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita memuji Tuhan dari buku ND 666 dan kita menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.